به وبعلومه وفضله ومشايخه ومشايخنا وأصولنا ولفتوح. Macam mana nak lihat kalau orang itu sakit, apakah dia tuh kena sihir atau tak? Bolehlah Ustadz bagi kami jawabannya. Terus yang kedua, kalau dia kena sihir, kemana mesti nak cari obatnya sesuai dengan tuntunan Islam? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang kalau kena sihir itu dua kemungkinan. Ya, dua kemungkinannya. Yang pertama dia kena sihir totalitas. Nah, yang terkena sihir secara totalitas itu dia tidak mengenal lagi dirinya. Dia tidak mengenal lagi dirinya dalam artian bahwa dia mengucapkan sesuatu dia tidak tahu yang dia ucapkan itu dalam kekuasaan jin yang menguasainya. Yang kedua, yang sifatnya parsial. Jadi hanya sholat subuh dia nggak bisa. Sholat subuh itu bangun tapi dia kalah lagi, ngantuk lagi. Kalau dia mau ngamal itu setiap kali dia mau memberikan sesuatu yang besar kemudian kalah, maka akhirnya yang dia berikan yang terkecil. Nah, ini dua orang ini orang yang dipengaruhi oleh setan, ya, oleh jin, dan dia bisa dengan cara meruqyah. Nah, jadi pertama yang kita deteksi orang yang terkena pengaruh jin, pengaruh setan itu dia tidak normal. Ya, dia tidak normal. Ada yang sifatnya totalitas, ada yang sifatnya ya varian, ya, atau parsial sifatnya. Nah, bagian-bagian tertentu saja. Nah, yang keduanya maka dia mesti berobat. Kalau yang sifatnya total, maka dia mesti meruqyah kepada ahli. Datang ke orang yang ahli di bidangnya, maka dia menanyakan, maka nanti diruqyah dia. Mungkin di Malaysia atau di Kalimantan, dimanapun umat Islam itu pasti ada orang yang bisa melakukan ruqyah itu. Tanya informasi orang yang bisa meruqyah nanti. Nah, kalau yang sifatnya varian, yang sifatnya parsial, maka kita yang mengobati dirinya sendiri. Kita meruqyah diri kita sendiri. Umpamanya kita malas betul ibadah, sholat subuh berat dan lain sebagainya, maka caranya diajarkan oleh Nabi itu apabila mau tidur sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di tempat tidur sila. Kemudian membaca Al-Fatihah, ya, kemudian membaca Qul huwallah, Qul dan Al-Mu'awwizatain. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Selesai, kemudian ditiupkan. Maka diusapnya ke seluruh tubuhnya. Baru dia tidur. Ketika nempel di bantal dia membaca ayat kursi. Maka insya Allah dengan cara semacam itu dia bisa meruqyah dirinya sendiri sehingga dia bisa terproteksi, dia bisa mengatasi kekuatan jin atau kekuatan sihir. Nah, jadi orang yang tiap hari membaca itu tidak bisa kena sihir. Tidak bisa dikena sihir kalau dia menguasainya yang semacam itu. Jadi kita selalu menjaga meruqyah. Dan sihir itu hak. As-sihru haqqun. Sihir itu ada, fakta. Bahkan kalau kita lihat sabab wurud, ya, sabab nuzul dari Al-Mu'awwizatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu sababnya karena Nabi disihir oleh wanita tua bangsa Yahudi, orang Yahudi. Tetapi diturunkan ayat itu, maka Nabi tidak bisa lagi terkena sihir. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.